Penginapan teman. Aku adalah seorang fotografer satwa liar. Aku sudah terbiasa melakukan perjalanan sendirian. Kala itu, aku berencana pergi ke pedalaman hutan di daerah pegunungan. Di sana terdapat sebuah sungai yang mengalir tenang. Tidak jauh dari sana, ada sebuah penginapan milik temanku. Untuk sampai ke sana, aku harus berjalan di tengah hutan selama kurang lebih 2 jam. Aku merasa siapapun tidak akan kembali jika tersesat di sana. Namun, karena hal itu pula, aku merasa sangat yakin masih banyak satwa liar yang hidup di sana. Aku berangkat dari kota sekitar pukul 2 siang. Aku langsung menuju ke lokasi sungai tanpa singgah ke penginapan terlebih dahulu. Aku berjalan dengan santai sambil melihat-lihat sekeliling. Aku mendapatkan beberapa foto tupai dan foto beberapa ekor burung yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Perjalananku memakan waktu lebih lama dari perkiraanku. Aku tiba di sungai saat hari sudah mulai gelap. Untung, langit saat itu sedang cerah. Cahaya bulan adalah satu-satunya sumber cahaya pada saat itu. Aku segera meletakkan kameraku di sebuah tripod dan menghadapkannya ke arah sungai. Aku mengatur pengambilan gambar agar dapat mengambil gambar pada kondisi gelap. Aku menggunakan kamera yang dilengkapi sensor gerak, sehingga kameraku dapat mengambil gambar secara otomatis jika ada respon gerakan. Setelah sekitar 2 jam aku berada di sini, aku mengganti memori kamera dan baterai kamera, dan berangkat menuju penginapan. Aku meninggalkan kameraku tetap menyala pada posisi yang sama seperti sebelumnya. Seperti yang aku bilang, hutan ini sangat jauh dari aktivitas manusia. Aku tidak merasa khawatir kameraku akan hilang atau rusak jika aku tinggalkan seperti itu. Sesampainya di penginapan, aku menyalakan laptop untuk melihat-lihat gambar foto yang baru saja aku ambil. Ada sekitar 40 foto yang terambil saat itu. Aku bahkan tidak mengira akan mendapatkan foto sebanyak itu. Aku mendapatkan beberapa foto kancil dan babi hutan yang sedang minum di sungai atau sekedar berjalan. Aku melanjutkan melihat foto selanjutnya. Kali ini tidak terlihat binatang apapun pada foto tersebut. Sensor yang aku gunakan seharusnya hanya bereaksi jika ada gerakan yang tidak wajar. Gerakan halus seperti daun yang tersapu angin seharusnya tidak akan terfoto oleh kameraku. Namun ketika aku perhatikan lagi, ada sesuatu yang muncul dari dasar sungai. Binatang? Bukan. Aku tidak yakin apa itu, namun terlihat seperti kepala manusia. Sambil merasa takut, aku melanjutkan ke gambar selanjutnya. Kali ini sesuatu itu memunculkan seluruh tubuhnya. Tidak salah lagi, seorang anak kecil muncul dari permukaan sungai. Aku tidak melihat apa-apa saat berada di sana sebelumnya. Aku yakin foto yang aku ambil bukanlah foto seorang anak manusia. Tanpa pikir panjang, aku menutup layar laptopku tanpa mematikannya terlebih dahulu. Bahkan aku tidak menutup aplikasi foto yang masih terbuka.
Jaringan internet memang belum sampai ke sini. Namun penginapan itu menyediakan televisi beserta DVD player dengan beberapa keping film. Aku menonton sebuah film action untuk menghilangkan rasa takut. Sebuah film tentang bertahan hidup. Aku merasa seperti sedang dalam film. Sendirian di tengah hutan, tanpa ada orang lain yang akan membantuku jika terjadi apa-apa padaku. Tak terasa sudah hampir pukul 12 malam. Aku masuk ke kamar untuk tidur. Kamar tersebut dilengkapi jendela kaca yang besar di bagian plafon. Cahaya bulan masuk menerangi kamar. Tidak butuh waktu lama sampai aku terlelap. Namun tidak butuh waktu lama juga sampai aku terbangun. Aku sadar kalau saat itu masih tengah malam. Kali ini cahaya bulan tidak seterang saat aku tidur. Mungkin bulannya sedang tertutup awan. Aku melihat ke arah jendela plafon. Ada sebuah bayangan yang menutupi jendela. Bayangan manusia. Ada seorang yang sedang melihatku dari atas. Seorang anak kecil. Anak kecil yang tadi. Aku mengangkat selimutku hingga menutupi kepalaku. Aku tidak dapat kembali tidur. Aku tidak berani mengeluarkan kepalaku atau bahkan mengintip ke jendela plafon untuk memastikan apakah anak itu masih ada di situ atau tidak. Itu menjadi malam yang panjang. Aku hanya bisa menunggu di balik selimut hingga matahari terbit. Ketika matahari terbit, aku keluar dari persembunyianku, memastikan ke arah jendela plafon. Tidak ada apa-apa di sana. Aku harap semua itu hanya khayalanku saja. Aku segera mengemas barang-barangku untuk mengambil kamera yang aku tinggalkan di area sungai dan langsung segera menuruni gunung untuk pulang. Sesampainya di sungai, suasananya sangat tenang, namun juga sangat mencekam. Tidak ada sedikit pun pergerakan pada permukaan sungai. Tidak ada sedikit pun suara burung berkicau. Tidak ada sedikit pun angin yang berhembus. Rasanya seperti waktu yang sedang berhenti. Aku segera mengambil kameraku. Satu-satunya yang membuatku tenang adalah kameraku tidak rusak. Aku mengecek sebentar. Ada 240 gambar yang diambil dalam semalam. Aku tidak punya keberanian untuk mengeceknya. Memikirkan ada anak yang muncul dari sungai di depanku kembali membuatku merinding. Aku segera pergi dari situ. Perjalanan pulang masih terasa sangat mencekam. Aku hanya berharap dapat pulang tanpa ada yang mengikutiku. Aku pulang dengan selamat. Beberapa hari kemudian, aku berbicara dengan temanku pemilik penginapan. "Kamu ngapain aja kemarin di sana?" katanya. "Biasalah nyari foto." "Sampai naik ke genteng?" "Ah enggak, aku nyari fotonya juga di sungai. Enggak ada foto-foto di rumah." "Itu jendela plafon sampai ada noda lumpur seperti bekas telapak tangan." Aku tidak berani menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Anak yang melihatku pada malam itu bukanlah khayalanku.
dia benar-benar berada di sana saat itu. Mengenai foto yang aku ambil, laptopku mengalami error ketika aku memasukkan memori dari kamera yang aku tinggalkan di area sungai. Laptopku tidak dapat berfungsi kecuali aku menginstal ulang. Yang berarti semua dataku akan hilang, termasuk foto-foto yang kuambil saat di sungai. Beberapa tahun kemudian, aku mendapat kabar dari temanku. Rumah penginapan miliknya sudah tidak digunakan lagi. Rumah tersebut menjadi tidak nyaman untuk ditempati. Saat malam, siapapun yang tidur di sana selalu merasa ada yang memperhatikan. Noda lumpur di jendela plafon yang membentuk telapak tangan selalu muncul meski sudah dibersihkan. Apa itu semua salahku? Apa aku yang membawa anak itu dari sungai ke rumah itu? Atau dia memang sudah lama berada di rumah itu?